Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Ningsi dan saya dari KN Class. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang simple past. Oke, simple past tense yaitu suatu kalimat yang menjelaskan suatu aktivitas atau kegiatan yang terjadi di masa lampau ya. Oke. Di simple past itu kita bisa tahu kapan sih kejadian ini terjadi. Kita bisa lihat di time signal yang ada di simple past. Apa aja sih time signalnya? Yang pertama kita bisa menggunakan kata yesterday. Biasa diartikan kemarin. Kemarin kita bisa pakai, kalau kita mau bilang kemarin kita bisa pakai yesterday. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bilang bulan lalu kita pakai last. Last kita bisa artikan baik itu bulan lalu, last month, atau bisa juga last year, bisa juga last week. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini ada ago. Sama seperti pengertian dari last, ago bisa kita pakai ketika kita ingin ingin menyampaikan kita pergi kemarin 3 hari yang lalu loh. Kita bisa pakai 3 days ago. Atau karena jaraknya sudah lama, sudah berbulan-bulan, kita bisa pakai 2 months ago. Kemudian ada lagi this morning, karena sudah terjadi tadi pagi. Itu saja. Kemudian dari time signal ini kita bisa gunakan ketika kita ingin membuat kalimat. Gimana cara membuat kalimatnya? Di simple past tense ini ada pola yang kita pakai, karena sebuah kalimat itu tidak bisa kalau kita hanya mengungkapkan. Jadi kita harus menerapkan pola-polanya ya. Di simple past tense yang pertama ada di pola positif. Simple past selalu menggunakan verb 2. Rumusnya pada kalimat positif kita menggunakan subjek plus verb 2. Kemudian kita menggunakan objek, karena suatu kalimat tidak bisa dikatakan kalimat kalau tidak ada objeknya ya. Kemudian adverb kalau ada, kita bisa masukkan. Kemudian rumus negatif pada simple past tense kita bisa menggunakan subjek, kemudian did, not, atau bisa disingkat didn't. Kemudian verb 1, ini harus digarisbawahi ya. Simple past tense, maaf saya belum menyampaikan kalau simple past tense dia selalu menggunakan auxiliary did. Ya, di pola negatif kita menggunakan did. Di sini kenapa harus menggunakan verb 1? Karena did sudah mewakili verb 2 dari kata do. Jadi setelahnya kita tinggal menggunakan verb 1. Kemudian kita tambahkan objek dan adverb jika ada.
Kemudian lanjut di kalimat interrogatif, kita bisa memakai di kalimat interrogatif perlu diingat, kalimat interrogatif tidak boleh menaruh subjek di depan. Jadi kita harus memutar auxiliary itu kita taruh sebelum subjek. Jadi kita masukkan did, kemudian subjek, kemudian verb 1 jangan lupa karena kita sudah menggunakan did. Ketika ada did kita tidak boleh lagi menggunakan verb 2. Kemudian objek dan verb. And don't forget untuk menambahkan tanda tanya ya. Oke, dari pola sini kita bisa membuat contoh. Contohnya yang pertama, Sarah membeli. Jadi kata Sarah membeli sebuah tas baru kemarin. Oke. Dari sini kita bisa ambil dari pola sini. Yang pertama, pola positif, kita menempatkan subjek terlebih dahulu. Di sini ada subjek Sarah. Jadi kita taruh Sarah di depan. Sarah membeli bisa ditranslatekan buy. Tapi kita butuhnya tidak verb 1 ketika di pola positif. Kita menggunakan verb 2. Verb 2 dari kata buy yaitu bought. Kita taruh Sarah bought sebuah tas baru, a new bag. Yesterday ada di time signal di simple past. Yesterday. Jadi Sarah membeli sebuah tas baru kemarin. Kemudian kita ganti ke pola negatif ya. Pola negatif, ingat subjek terlebih dahulu kita masukkan Sarah. Kemudian di negatif ada kata didn't, auxiliary harus masuk. Didn't, did. Karena dia negatif harus ditambah not. Did not. Atau bisa disingkat didn't. Kemudian verb 1. Verb 1 dari bought yaitu buy. Buy ya. Nah, ini verb 1. Kemudian bought menjadi verb 2. Sarah didn't buy a new bag yesterday. Oke. Kemudian di kalimat interrogatif, perhatikan rumusnya. Ketika ada kalimat interrogatif, kita harus menaruh auxiliary di depan sebelum subjek. Masukkan did. Kemudian subjeknya karena di sini keterangannya Sarah, maka harus kita masukkan Sarah. Did Sarah. Kemudian verb 1, did Sarah buy a new bag. Objeknya, kemudian verbnya yesterday. Jangan lupa menambahkan kalimat tanya. Oke, seperti ini ya. Ketika kita ingin menggunakan rumus dalam simple past. Jadi Sarah membeli sebuah tas baru kemarin. Ketika dia positif atau kalimat positif dan jadi Sarah bought. Bought karena dia tidak ada did, tidak ada auxiliary, jadi dia harus menggunakan verb 2. Karena memang simple past itu menggunakan verb 2, auxiliary did dan menggunakan verb 2. Dan a new bag yesterday. Dan di kalimat interrogatif, Sarah didn't buy a new bag yesterday. Di kalimat interrogatif, did Sarah buy a new bag yesterday? Itu ya teman-teman. Kemudian semua ini diingat
perlu diingat ya, semua pada kalimat positif, semua subjek baik itu I, you, we, they, she, he harus menggunakan verb 2. Ya, kemudian di kalimat negatif dan interrogatif dia selalu menggunakan verb 1 karena sudah diwakili did. Ya, karena sudah diwakili did, maka dia harus menjadi verb 1. Karena did merupakan verb 2 dari kata do. Gitu. Begitu teman-teman. Kemudian kalau saya jelaskan sedikit tentang question word ya. Question word ketika kita ingin bertanya pada simple past, yang pertama ketika kita ingin menanyakan subjek, kita bisa menggunakan rumus question word. Di sini subjek question word kita bisa menggunakan 2 ya. Ketika yang ditanya itu subjek orang, kita bisa menggunakan who. Ketika subjek itu selain orang atau bisa benda dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan what. Oke, question word subject plus auxiliary ya. Langsung kita masukkan ya, who. Karena ini yang ditanya Sarah, bentar saya jelaskan dulu ininya ya. Sarah did plus, karena sudah ada did maka dia menjadi verb 1. Kemudian ada objek and adverb kalau ada. Kemudian ketika dia ditanya verb atau yang sedang dikerjakan kata kerjanya, kita kalau ingin menanyakan kata kerjanya kita menggunakan what. Kemudian diikuti auxiliary what did. Ya, kemudian subject plus do. Di sini kita tidak menggunakan do karena dia simple past, jadi dia menggunakan verb 2 dari do. Ya, verb 2 dari do. Jadi kita menggunakan done. Dan. Sorry. Kemudian adverb atau objek kalau ada. Kemudian ketika kita menanyakan subjek objek, kita bisa menggunakan what atau what. Kalau objek kita bisa question word, kemudian ditambah dengan did auxiliary, kemudian kita tambah subject and adverb. Gitu ya, kita bisa masukkan dari contoh Sarah tadi. Ketika kita ingin menanyakan subjeknya, siapa yang membeli sebuah tas baru, kita bisa menggunakan subjek question word karena dia orang tunggal manusia, kita menggunakan who did. Karena sudah ada did, tidak boleh menggunakan verb 2. Who did buy a tas baru, a new bag yesterday. Kemudian kalau kita mau menanyakan apa sih yang dilakukan Sarah kemarin, jadi kita bisa menggunakan what. Kemudian jangan lupa auxiliary dulu, what did Sarah. Yes. Ya, what did Sarah. Langsung adverbnya ya, langsung kata keterangan waktunya. What did Sarah yesterday? Apa yang dilakukan Sarah kemarin?
Kemudian objek, kita bisa menggunakan question word. Pada ini yang ditanya sebuah, maka kita bisa menggunakan what. What did Sarah, maaf, yang di question word verb ketika menanyakan apa namanya, aktivitasnya, apa yang ingin dilakukan, maka ini ditambah ya, what did Sarah done. Jadi ya, karena ini bentuk dari kata do, tapi dia harus verb 2. Oh maaf, ini what did Sarah do, karena dia sudah ada did, jadi dia kembali ke verb 1. What did Sarah do? Kemudian di subjek kita bisa menggunakan what, karena dia berupa benda. What did Sarah buy yesterday? Jadi begitu ya teman-teman, ketika kita ingin menanyakan kata kerja, jangan lupa di simple past itu kita menggunakan did. What did Sarah what did Sarah do? Kenapa do? Karena yang kita gunakan yaitu verb 1 karena sudah ada did. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.